teman-teman, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di era kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Pembelajaran pendidikan agama Islam di era kurikulum merdeka adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan serta potensi peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang relevan dengan konteks dan lokal dan kebutuhan individu siswa. Beberapa karakteristik utama dari pembelajaran pendidikan agama Islam di era kurikulum merdeka meliputi 1. Fokus pada kompetensi dan karakter. Kurikulum merdeka menekankan pengembangan kompetensi baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap, serta pembentukan karakter yang kuat pada peserta didik. Yang kedua, pendekatan proyek dan kontekstual. Pembelajaran seringkali dilakukan melalui proyek yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam situasi nyata. Yang ketiga, diferensiasi dan fleksibilitas. Guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan bermakna. Yang keempat, integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga semakin didorong untuk mendukung proses belajar yang lebih interaktif dan menarik. Yang kelima, kolaborasi dan partisipasi aktif. Siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran melalui diskusi, kolaborasi, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat lebih efektif dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas tentang ajaran Islam. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diajak untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Proyek ini dapat menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, pengembangan karakter dan akhlak. Fokus pada pengembangan karakter dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup pengetahuan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kedelapan, pendekatan interdisipliner. Menghubungkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran lainnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik, misalnya mengaitkan sejarah Islam dengan pelajaran sejarah umum. Yang kesembilan, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Ini bisa termasuk penggunaan aplikasi pembelajaran, platform online, dan sumber daya digital lainnya. Yang kesembilan, pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru dan juga bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Yang ke-10, evaluasi autentik. Penilaian yang lebih menekankan pada proses dan hasil belajar yang nyata dan bermakna bagi siswa, bukan hanya pada tes tertulis. Dalam implementasinya, guru pendidikan agama Islam perlu berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung
perkembangan spiritual, moral, dan intelektual siswa.